Halo teman-teman, kembali lagi di Sibut Ngobat, Sibuk Model ngobrol bareng. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah keren dari tamu sebelumnya. Langsung aja sih. Nah, jadi tamu dari kita ini udah di sini nih, udah di tengah, udah kelihatan sama jabemnya, mukanya. Kalian pasti ngeliat kan muka-muka begini di Vkom? Pasti sangat familiar. Jadi langsung aja ini bintang tamu kita yaitu Kak Vindi dari APM BEM Vkom. Yeay. Kabarnya gimana Kak sekarang? Sehat ya? Masih selamat lah dari tugas-tugas kuliah. Masih selamat lah, masih selamat. Kalau boleh tahu Kak, kesibukannya kira-kira ini apa? Yang pasti masih sibuk di BEM. Terus aku juga jadi, kalau ini secara organisasi ya, aku tuh sibuk di UKM Fokus juga, fotografi kampus. Terus jadi pengurus juga di mana itu KMPD, jadi di bidang publiknya. Cukup itu sih buat organisasi. Rame banget ya kan? Nah, di luar itu pribadi ngincer lomba sih, dan emang lagi persiapan lomba sih. Hebat ya teman-teman, kayak seperti udah didengar Kak Vindi udah BEM, terus dia udah fokus, terus dia ada organisasi lagi sama lagi, terus dia juga lomba teman-teman. Wah, sibuk banget gak sih? Sesibuk itu. Bener banget sih aktivis kampus. Kalau boleh nanya, pernah nggak sih Kak merasa capek banget sampai demot ngurus semua kegiatan yang sangat banyak itu? Jujur, pastinya ada ya, nggak munafik lah, kita semua tuh pasti ada peak dimana kita tuh pasti capek banget tuh. Udah kayak wah ini pengen cepet-cepet beres, kayak bisa nggak BEM hilang aja gitu, biar kerjaan hilang misalnya gitu. Terus akhirnya tuh yang kayak wah ya capeknya tuh capek yang lebih ke bukan capek fisik tapi ke capek mental kali ya, soalnya kayak kita tuh bahasanya melakukan hal-hal yang sama berulang-ulang tuh pasti ada rasa bosannya. Terus ada apa ya, kalau misalnya udah klimaksnya tuh beneran kayak yang harusnya kita terbiasa ya sama rutinitas kayak gitu, tapi tuh ya tiba-tiba kayak pengen aja di drop, terus kita istirahat bentar atau pengen kabur gitu. Itu sih yang kalau aku lagi ngerasa demot sampai gitu sih kurang lebih. Nah, tadi kan kita udah dengar ya dari Kak Vindi tentang kesibukannya, terus juga emang ada banget waktu kita tuh demot gitu ya, kayak nggak mau ngapa-ngapain, capek. Nah, kira-kira waktu di masa-masa begitu tuh ngaruh nggak sih sama kehidupan sehari-hari? Ini ke kehidupan sehari-hari ya. Ya, Kalau aku pribadi itu jadi males beres-beres kosan. itu yang paling kelihatan jelas. Jadi pas lagi capek-capeknya tuh semuanya tuh kayak pengen istirahat gitu loh, sebadan-badan, seotak-otak, seapalah lagi gitu kan. Berhenti gitu aja ya? Kayak freeze mood gitu kan. Freeze mood. Jadi tuh kamar berantakan, itu cucian numpuk, terus apa ya, kayak Semuanya laundryan tuh yang kayak berantakan gitu kan. Terus yang tas udah entahlah dilempar kemana-mana lah gitu, tahu nggak kayak iya. sudah tidak layak huni lah untuk kosan. Oke Kak, aku penasaran nih, kalau misalnya kan Kakak udah di tahap itu, udah di fase itu, sebelumnya ada nggak sih tanda-tanda menuju fase itu? Tanda-tanda fase mau demot, pengen berhenti, nge-freeze gitu? Tanda-tanda ya, tanda-tanda tuh kalau aku pribadi ya kayak mungkin bakal ngerasa kayak jenuh dulu, capek dulu gitu kan. Maksudnya capeknya tuh yang masih kayak aduh nugas lagi misalnya kayak Tapi gitu. masih dikerjain gitu ya? Tapi masih bisa dikerjain, Belum berhenti. belum berhenti. Nah terus tuh baru kayak mungkin karena di fase jenuh itu malah nggak berhenti diterusin, nah jadinya tuh demot parah, sampai yang capeknya tuh sampai ke dalam-dalam Terlalu gitu. ngebus ya, terlalu terpaksa. Benar-benar Duh, itu pasti kayak capek banget gak sih? benar. Nah, aku pengen nanya nih Kak, kira-kira ada nggak sih pengalaman
demot waktu kuliah tuh gimana? Coba Yang paling pengalamannya. berkesan. Ya paling berkesan atau kayak Aneh. Aneh banget demot berkesan. Kalau di kalau di akademik ya, di Teraneh dunia lah. kuliah, aku tuh kalau sekalinya demot bisa nggak ngerjain tugas seminggu 2 minggu. Itu tuh bener-bener gak aku kerjain sama Beneran sekali. ditinggalin, Kak? Beneran ditinggalin. Kalau misalnya deadline-nya di minggu itu gimana, Kak? Gak dikerjain. Wah, beneran? Iya. Terus gimana? Solusinya Apakah gimana? bisa nego sama dosennya? Solusi apa gimana? gak ada solusi jujur. Oh, berarti Soalnya di emang submit-nya setelah di submitnya emang ya udah terpaksa deadline. Nggak boleh, tapi nggak boleh ya, nggak boleh, Jangan nggak ya, boleh. teman-teman. itu pasti dimana kayak udah capek banget. Ya sampai udah capek banget tugasnya sampai jelas gitu. tugas tuh beneran nggak kesentuh. Dan tugas mungkin semester tua menuju tua ini tuh kayak yang ribet banget dan harus banyak brainstorming gitu kan. Nah di saat-saat kayak gitulah itu tuh harusnya otak kerjanya lebih maksimal lah gitu kan. Tapi itu kita malah yang apa namanya susah buat mikir, terus pas mau mikir juga mikirnya yang kayak ini tuh kayaknya overthinkingnya bercabang-cabang gitu loh. Terlalu banyak yang Terlalu banyak yang dipikirin jadinya tuh pas mau ngerjain capek duluan. Ya. Pas capek duluan, pas udah capek tuh ya udah kayak drop tugas, tunggu sampai bisa mikir bener gitu. tunggu Kayak stabil lagi ya. Tapi aku kepo dikit deh. Itu kan tadi katanya nggak ngerjain tugas bisa sampai 2 minggu. Pernah nggak sih dari dosen atau kayak temen Kak Vindi ngecekin gitu kayak kok kamu nggak nugas gitu loh atau ditanyain gitu? Lebih ke aku suka mungkin ya nggak tahu juga, tapi itu emang teman-teman jurnal ini bukan MPD ya, tapi mereka punya mungkin tanggapan kalau aku tuh sebenarnya anak rajin. Nah terus tuh mereka tuh suka yang kayak nanya gitu, Cici ini udah tugas yang ini udah beres belum gitu kan. Terus pas aku bilang belum tuh mereka yang kayak kaget gitu, kaget gitu, yang kayak konyol gitu loh, Tumben gitu ya, Kak, belum beres. tumben gitu. Tapi aku merasa ya udah emang kenapa gitu loh. Nah mungkin yang dipertanyakannya kalau misalnya emang ditanya aja gitu tugasnya udah beres atau belum, aku bilang belum. Terus kayak udah menjelang deadline juga aku masih bilangnya belum gitu, belum karena Terus emang pada kaget gitu. pada kaget gitu, Ci kok nggak ngerjain tugas gitu. Ya udahlah, tapi ya emang fase demo terparah tuh udah nggak bisa ngerjain tugas, Meninggalkan semua gitu ya. meninggalkan Untungnya semuanya. masih survive ya, Kak? Untungnya masih survive, walaupun emang rada beban dikit. Beban dikit. Nah, tadi kan kita udah dengar fase dimana kakak itu kayak nge-freeze, nggak ngapa-ngapain. Terus gimana sih cara kakak biar bisa bangkit lagi bersemangat dari demotivasi itu? Yang pertama ya udah gitu, terima nasib aja. Oh, jalanin aja gitu ya. Karena Going menurut with the flow ya? karena menurut aku nggak bisa dipaksa juga, berarti kan badan udah capek banget gitu kan. Terus tuh yang pengen mungkin kayak pertanda pengen istirahat bentar, jadi ya udah aku turutin gitu, aku stop bentar gitu. Itu kalau misalnya emang lagi di masa kayak gitu, aku jujuran aja sama teman. Misalnya kalau lagi tugas ada tugas kelompok gitu kan, aku bilang aja kayak, guys ini aku lagi agak capek, gak apa ya, kayak mohon pengertiannya lah gitu. Kalau mau kasih tugas kayak gimana ya, masih sadar diri lah ngasih minta tugas, tapi mungkin yang bantunya sebisanya, saya kayak gitu. Terus cara kedua itu ya udah kayak curhat aja ke teman, kayak ini lagi capek banget, gimana ya caranya gitu. Itu cerita aja ke teman-teman terdekat gitu. Terus kalau cerita ke teman-teman kan mungkin kayak ya udah sebatas teman curhat. Aku tuh sempat sekali ngobrol sama dosen wali, itu tuh jujur membantu sih, soalnya kayak mungkin Doswal tuh setahu aku emang ada kayak kemampuan apa namanya konseling gitu ya. Jadi tuh kalau misalnya kita curhat, kita juga dapat solusi yang mungkin enak gitu, dan kita bisa mempertimbangkan lagi lah kita mau demo berapa lama lah gitu, bisa dijadwal lah gitu kan.
kasarnya kayak gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya emang demotnya tuh udah nyentuh akademik parah banget, kayak aku udah nggak bisa nugas dan lain-lainnya, cerita aja ke doswal gitu. Dan semoga aja doswalnya paham ya. Bisa memberikan solusi. Soalnya di aku kebetulan mau ngerti gitu, capek mungkin karena dosennya juga tahu aku tuh yang aktif kuliah, tugas mungkin kayak gitu. Jadi tuh yang kayak mau paham lah sama kondisi aku gitu. Dan dia juga yang nyemangatin. Terus kalau misalnya yang ketemu yang kayak kamu udah sehat belum, yang kayak gitu, perhatian gitu. Jadi sok coba Kalau demot kalau demot coba curhat ke doswalnya, siapa tahu bisa membantu lah gitu. Sebagai kayak orang tua kedua kita lah di kampus gitu kan, kita nggak bisa curhat ke orang tua kan gitu. Jadi anggap aja doswal tuh orang tua kedua gitu sih paling. Oke sih. Tadi kan kita juga udah dengar dari Kak Vindi gimana caranya tetap semangat dan kayak ngurangin demotivasi tadi. Nah, kira-kira dari Kak Vindi sendiri nih, ini pertanyaan pertama terakhir. Ada nggak sih saran buat menghindari demot buat mahasiswa demot seperti kita ini? Saran kalau menurut aku yang tadi sempat aku singgung, kalau misalnya emang udah ngerasa jenuh, coba banyakin istirahat. Karena kalau udah apa ya, tubuh tuh kayaknya pintar gitu loh, tahu kita capeknya kapan, kayak butuh istirahat berapa lama. Mungkin kalau misalnya emang lagi menuju demot, lagi udah fase jenuh, itu tuh yang kayak ya udah di stop aja kerjaannya, atau mungkin kita cicilnya tuh dikit-dikit tugasnya, nggak yang kayak satu tugas itu diberesinnya kayak langsung diberesin semua. Itu tuh besoknya pasti capek, potensi demo tuh bisa lebih meningkat pesat lah gitu. Iya, bener. Jadi emang kalau udah ngerasa oh udah mulai jenuh nih, itu coba stop bentar aja sih, stop bentar, kayak lebih banyak ngasih istirahat ke tubuh. Oh, jadi itu tadi teman-teman tipsnya. Yang pertama itu banyakin istirahat, cari teman curhat, atau boleh konsul ke dosen wali. Semoga kita tidak demot ya guys. Semoga tips ini bisa membantu kita bangkit dari masalah-masalah demotivasi di kampus. Mungkin itu aja kali ya Kak buat pertanyaan-pertanyaannya. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman. Semoga tips-tips yang telah diberikan oleh Kak Vindi dapat membantu kita bangkit dari masalah-masalah di perkuliahan kita. Semoga kita bisa beres dari demot-demot ini guys. Mungkin sekian dulu Kak Vindi. Makasih Kak udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa kapan-kapan. Bye-bye.